Shalom, selamat pagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di hari ini. Tentu saya boleh berbagi firman Tuhan bagi kita. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan sukacita tentunya. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini di dalam Lukas pasal 6 ayat 22 dan 23. Firman Tuhan berbunyi, "Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi." Amin firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Saudara, kalau kita bekerja dengan baik, kita pasti dapat upah, gaji. Ya, kalau kita bekerja, kita dapat upah. Tapi kalau kita tidak kerja, kita tidak dapat upah apa-apa. Nah, di pagi hari ini saudara-saudara, firman Tuhan ini ada lanjutan dalam firman Tuhan atau pasal yang sama. Lanjutan minggu kemarin atau hari kemarin, maksud saya, Bapak Ibu. Ya, di mana pagi hari ini kita belajar Yesus menyampaikan sesuatu yang unik bagi kita. Upahmu akan besar di surga apabila kita lulus dari ujian. Ujian apa yang akan kita terima? Pertama, kalau kamu dibenci, kalau kamu dikucilkan, kalau kamu dicela, dan kalau kamu ditolak. Wah, ini sesuatu yang tidak mengenakan, saudara-saudara. Ini adalah buah yang akan kita terima. Waktu kita disebut sebagai murid Kristus, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, maka kita akan mengalami hal ini. Kita akan menerima hal ini, saudara-saudara, tentunya dari orang lain. Jangankan dari orang lain, dari keluarga kita, dari sesama kita pasti menerima hal ini, saudara-saudara. Nah, karena itulah Yesus sudah mengingatkan kita di pagi hari ini. Dan ini pasti akan kita alami. Jangankan ke depan, kita sudah alami ya, saudara-saudara ya. Waktu kita pelayanan, kita pasti dibenci. Kita rajin ini kan, pelayanan. Tiba-tiba ada orang benci kita. Waduh, kenapa dia saja? Kenapa dia saja? Lalu orang tolak kita karena kelebihan kita. Ya, sepertinya bagi pikiran mereka, orang-orang tertentu, kita seperti menyudutkan mereka, sehingga mereka tolak kita karena kelebihan kita. Berikut, mengucilkan kita, ya, menjauhkan kita dari kelompok-kelompok tertentu, saudara-saudara, mencela kita, menghina kita. Nah, hal ini pasti kita akan terima dan sudah kita terima tentunya, saudara. Oleh karena itu jangan kaget kalau kita berada dalam situasi. Yesus berkata, diberkatilah, berbahagialah orang yang mengalami hal ini. Jadi kalau kita dicela karena kita murid Kristus, kalau kita dikucilkan, kalau kita ditolak, kita dihina, saudara-saudara, Yesus berkata diberkatilah. Ya, kalau kita dihina karena dosa kita, ini bukan berkat. Tapi kalau kita dihina karena ada kebenaran yang kita lakukan, maka Yesus berkata, diberkatilah engkau. Waktu kita dapat itu, Yesus berkata, bersukacita dan bergembiralah. Wah, memang tidak enak ya. Orang hina kita, orang kucilkan kita, orang tolak kita, lalu Yesus berkata, bersukacita saja. Mungkin sesuatu yang sulit ya. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita, mengajak kita, yuk mari, semangat. Bersukacita saja, bergembira saja. Mungkin kita tidak bisa balas, saudara-saudara. Tapi saudara Yesus sebenarnya sudah mau katakan, hak pembalasan itu milik Tuhan. Kalau orang menghina kita, kalau orang menolak kita, kalau orang mengucilkan kita, kalau orang mencela kita, benci dengan kita, karena ada kebaikan yang kita tabur, ada kebenaran yang kita buat. Saudara-saudara, kalaupun kita tidak bisa membalas mereka, ingat, hak pembalasan itu milik Tuhan. Bagian kita, Yesus berkata, bersukacita saja, bergembira saja, terima apa adanya. Ketika kita sudah terima dan lulus dari situ, Yesus berkata, upahmu besar di surga. Wow, luar biasa ya. Jadi kita dihina ini karena kita berbuat baik, kita dapat upah ini. Bukan bentuk uang, tapi bentuk keselamatan, hidup kekal milik kita yang dianugerahkan Yesus Kristus bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini, kalimat Yesus ini, perkataan Yesus ini sebenarnya menjadi penghiburan bagi kita orang Kristen di zaman ini. Kita pasti mengalami hal-hal yang negatif ketika kita berbuat baik. Kita pasti mengalami hal-hal yang buruk dari orang
Yang baik kita lakukan, tetapi yang buruk kita terima. Jangan kaget, jangan menyerah, atau kita akhirnya putus asa. Udahlah, gak mau lagi aku berkawan sama, udahlah, gak mau lagi aku gereja, udahlah, gak mau lagi aku pelayanan. Perkataan seperti ini membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi waktu kita mengalami hal buruk dari orang karena kita berbuat baik, kita semangat, kita bersuka cita, kita terus maju tanpa mundur, percayalah Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan mampukan kita. Dan tentunya kita terus berdoa, Mari saudara-saudara, di pagi hari ini firman Tuhan yang boleh kita terima ini ucapan-ucapan bahagia di 3 hari yang ini. 3 hari saya berbicara ucapan bahagia yang disampaikan oleh Yesus di dalam Injil Lukas, versinya Lukas. Kiranya memimpin kita, kiranya menyertai kita. Kalau kita berada dalam situasi miskin hari ini, kita berada dalam situasi yang lapar, kita menangis karena dosa kita menyesal, kita bertobat, lalu akhirnya kita menerima hal buruk dalam diri kita karena kita berbuat baik. Yesus berkata, bersukacita saja, bergembira saja. Ingat, upah kita besar di surga. Jadi kalau kita mau upah kita besar di surga, maka tanamkan yang baik. Tentu memang yang kita terima hal buruk, tapi percayalah Tuhan akan mampukan kita melewati situasi itu. Dan percayalah Tuhan akan membalaskan kebaikan, pelayanan kita, ketulusan kita, kesetiaan kita untuk mengikut Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita dalam firman Tuhan hari ini. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah ikut memberikan waktunya mendengarkan renungan ini. Tuhan tolong saudara, Tuhan tolong kita semuanya, Tuhan tolong keluarga kita. Situasi apapun yang kita miliki, sesulit apapun situasinya, kalau kebenaran kita lakukan, percayalah Tuhan akan menopang kita. Tuhan akan bersama dengan kita. Dan percayalah Yesus berkata, upahmu sudah besar di surga. Jadi jangan minder, jangan putus asa, sebab upah kita selalu dihitung oleh Tuhan. Dan itu dijadikannya hidup kekal bagi kita. Tuhan dimuliakan, selamat beraktivitas, selamat berjuang sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi, Shalom.